Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parenting. Edisi podcast hari ini kita akan membahas tentang parenting lintas budaya. Saya Siti Mesyaroh. Untuk podcast hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya akan mengajak rekan-rekan saya agar podcast hari ini terasa lebih menarik. Nah, di sini saya akan memanggil teman-teman saya terlebih dahulu. Ayo teman-teman, silahkan masuk. Kita lanjut untuk membahas mengenai parenting lintas budaya. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya atau bintang tamu, kita sebutnya biar agak keren. Bintang tamu saya yang akan berbincang-bincang mengenai parenting lintas budaya. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Kak Tasya. Halo teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Asnia. Hai. Oke, selanjutnya di samping ada Kak Nurhayati. Halo teman-teman. Halo. Dan juga di sampingnya ada Bu Tri Agus. Halo Kak Meme. Hai. Dan juga yang paling terakhir ada Bu Ruli Indiarti. Hai teman-teman. Oke. Sebelumnya terima kasih karena sudah bisa datang untuk mengisi podcast sehari-hari ini. Dan untuk penonton setiap podcast kami, sebelumnya kami ini adalah mahasiswa PG PAUD semester 4 Universitas Pelita Bangsa. Tepuk tangan Bu. Oke. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengasuhan tentang orang tua Jepang, Jawa, dan juga orang tua campuran lainnya dalam pengasuhan anak. Dan kami juga berfokus pada konten viral yang mungkin teman-teman di sini atau penonton setiap podcast kita juga udah sering mungkin lewat di FYP atau di saluran-saluran sosial medianya. Jadi ada keluarga di Jepang yang orang tuanya itu kayak ayahnya itu berasal dari Jepang, ibunya berasal dari Jawa. Mungkin sih teman-teman udah ada yang pernah nonton ya. Oke. Nah, terus nanti juga kita akan memberikan contoh untuk keluarga tersebut dan juga keluarga yang saat ini akan kita bahas, yaitu mengenai keluarga Ritsuki dan Natsuki. Penonton setia parenting, sebelum kita lanjut untuk membahas atau berbincang-bincang mengenai podcast pada sore-hari ini, saya akan memberikan sedikit quotes pembuka untuk membuka podcast pada hari ini. Anak-anak adalah tamu istimewa di rumah kita. Mereka bertanya, menjelajah, lalu pergi. Tugas kita adalah memberinya akar budaya dan sayap kemandirian. Sebelum masuk ke budaya, kita ingat teori Diana Baumrind ya. Ada 4 gaya dasar pengasuhan. Yang pertama otoriter, yang kedua otoritatif, yang ketiga permisif, dan yang keempat overprotective. Nah, untuk otoriter mungkin teman-teman sudah tahu sendiri ya. Untuk otoriter itu orang tua satu arah, anak harus patuh tanpa dialog, tanpa dia boleh untuk membantah gitu ya, untuk membantah. Jadi dia pakem, aturan orang tuanya itu pakem banget, itu otoriter. Nah, yang kedua otoritatif atau berwibawa. Ada aturan jelas tapi orang tua dengar pendapat anak, masih mendengar gitu, masih separuh-separuh, mungkin sebagian-sebagian gitu ya. Untuk yang ketiga permisif, yaitu anak bebas, minim batasan. Yang keempat overprotective, orang tua terlalu khawatir dan membatasi pengalaman anak gitu. Contohnya di Jepang, gaya otoritatif dominan tapi fleksibel sesuai usia anak. Betul, teori ini relevan banget ya kalau misalnya kita lihat perbedaan budaya. Nah, teori Hersfeld ini bilang kalau misalnya budaya kolektif seperti Jepang dan Jawa menekankan kepatuhan, sementara kalau budaya individualis lebih ekspresi diri. Ini kelihatan banget dari pola asuh kehidupan sehari-hari. Oke, baik teman-teman, di Jepang ini pada pola asuh terstruktur banget berdasarkan pada teori usianya. Yang pertama itu pada usia baru lahir hingga 5 tahun, anak bebas bereksplorasi. Orang tua jadi role model atau memprioritaskan kedekatan pada emosionalnya.
Contohnya nih, ibu sering menggendong anak sambil kerja di rumah. Ini bentuk attachment pada parenting. Baik, yang kedua, usia anak 5 tahun hingga 15 tahun ini mulai diajari disiplin atau bertanggung jawab. Contoh, membereskan mainannya sendiri dan kerjasama lewat ritual sekolah dengan seperti makan siang bersama. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, usia 15 tahun ke atas atau beranjak dewasa, anak dianggap sentra orang tua, jadi teman. Fokusnya dengan kemandirian dan persiapan jadi dewasa ke depannya nanti. Oke. Uniknya, orang tua Jepang sangat menghindari mempermalukan anak di publik. Mereka lebih memilih diskusi privasi kalau anak salah sesuai prinsip empati dan respeknya. Nah, kalau di Jawa itu kental dengan nilai unggah-ungguhnya. Kalau contoh sopan santun ya, dan kebersamaan. Contohnya, anak diajarin sungkem atau hormat ke orang tua sebelum berangkat sekolah, dan dengan bahasa halusnya atau kromo inggil gitu ya kalau di Jawa. Dan pola asuh cenderung itu otoritatif, tapi lebih menekankan kebersamaan, nilai gotong royong di acara keluarga. Kalau Jawa itu kan keluarganya kental banget gitu. Sedangkan kalau orang tua Jawa itu juga protektif, tapi tidak separah gaya overprotective. Mereka percaya anak harus belajar dari pengalaman. Nah, dari peristiwa-peristiwa atau asumsi-asumsi yang teman-teman sudah sampaikan, kita sudah bisa melihat bahwa masing-masing budaya itu punya perbedaannya sendiri-sendiri. Seperti di Jepang itu terkenalnya dengan warga yang sangat terstruktur per fase. Sementara Jawa yang seperti tadi sudah disampaikan, kalau Jawa itu lebih ke seperti lebih mengikuti nilai moral turun temurun, seperti kayak tadi sungkem, terus kayak ada acara-acara kekeluargaannya lebih dekat atau lebih kental, seperti itu. Kita ambil contoh viral Ritsuki dan Natsuki, anak yang dari pasangan ibu Jawa dan ayah Jepang ini potret nyata parenting lintas budaya. Misalnya dari aspek Jepang, kedisiplinan waktu tidur, tanggung jawab, perapikan mainan, dan eksplorasi alam seperti Shirin Yoku bahasa Jepangnya. Gitu deh. Maaf kalau boleh kata sedikit. Aspek Jawanya penanaman rasa hormat lewat tradisi sungkeman dan nilai kebersamaan saat kumpul keluarga besar. Tantangannya misal ibu lebih fleksibel soal makanan, ya itu dari Jawanya. Untuk yang Jepang itu ayah ingin patuh aturan makanan sehat ala Jepang. Solusinya ya kita kompromi, mereka buat jadwal menu seimbang supaya anak sehat, keluarga senang. Nah, ini cocok banget nih sama teori acculturation. Dua budaya menyatu tanpa menghilangkan identitas aslinya. Hasilnya, contohnya Ritsuki dengan Natsuki itu menjadi anak yang multilingual, kreatif, dan adaptif. Contohnya, Ritsuki itu kan umurnya masih 4 tahun ya, kurang lebihnya ya, Kak Mai. Ya, itu sudah bisa 3 bahasa ya, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Buat calon orang tua, ini ada tips praktis dari kami. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, eksplorasi. Dan yang keempat, fleksibilitas. Yang pertama, komunikasi, yaitu mendiskusikan nilai prioritas dari masing-masing budaya. Misalnya, disiplin ala Jepang dan keluasan Jawa. Dan yang kedua, konsistensi, yaitu menyepakati aturan dasar yang tidak bertentangan. Contohnya, menghormati orang tua ada di kedua budaya. Yang ketiga yaitu eksplorasi, mengajak anak mengenali kedua budaya lewat dongeng, makanan, atau festival. Dan yang keempat yaitu fleksibilitas, jangan kaku dan sesuaikan gaya parenting dengan kepribadian anak kita. Oke, baik teman-teman, ingat tidak ada gaya pengasuhan yang terbaik. Yang penting anak bertumbuh dengan cinta dan pemahaman dari identitasnya. Jangan lupa sesuaikan dengan kepribadian anak. Sesuai dengan teori Gardner bilang tiap anak punya kecerdasan
majemuk, budaya adalah alat, bukan kekang atau mengurung apa itu ya. Apa namanya Bu kalau kekang itu? Overprotective. Overprotective. Oke. Oke, terima kasih tadi sudah sama-sama kita dengarkan perbincangan dari teman-teman semua mengenai parenting lintas budaya yang sudah selesai dijelaskan, dan itu amat sangat penting dan menarik untuk kita calon para orang tua. Dan tadi sudah kita lihat juga setiap budaya itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Tadi sudah kita dengarkan juga mengenai kehidupan atau pola asuh yang ada di Jepang, tentang satu keluarga, ibu Jawa dan ayah Jepang, dan menghasilkan 2 orang anak yang berhasil atau bisa menggunakan 3 bahasa. Mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa bahasa Jepang, dan juga bisa menggunakan bahasa Jawa itu sendiri. Terus kita juga bisa mengetahui 2 orang anak itu karena mereka kehidupan di Jepang sudah kita bisa lihat sendiri ya, gimana disiplinnya di Jepang, kebersihan di Jepang juga itu tuh patut kita kasih jempol untuk kehidupan di Jepang. Karena di Jepang itu kedisiplinannya memang amat sangat-sangat di nomor satu kan, kayak dari jam tidur, jam belajar, terus kehidupan lainnya. Oke, untuk menutup podcast kita sore hari ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai parenting lintas budaya. Parenting lintas budaya itu tentang keseimbangan, memadukan disiplin dan kehangatan, tradisi dan modernitas. Parenting lintas budaya itu seperti menyulam kain, setiap benang budaya punya corak indahnya sendiri. Untuk para pendengar, ada pesan bijak nih, jadilah lentera bukan pagar. Beri anak cahaya untuk melihat dunia, tapi tak perlu dikurung dalam satu taman. Oke, pesan bijak yang sangat luar biasa yang bisa disampaikan. Dan juga terima kasih untuk Kak Tasya, terima kasih untuk Kak Asnia, dan juga terima kasih untuk Kak Nurhayati, terima kasih untuk Kak Tri Agus, dan juga terima kasih untuk Taruh semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk penonton setiap podcast parenting. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast parenting kita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar parenting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.